zaujati. Ridhonya suami kepada istrinya. Masalahnya, sekali lagi masalahnya, ridho suami itu yang tahu hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian tanya, Bang, Mas, A, Kak, kamu ridho sih? Ridho enggak sih sama aku? Pasti dia akan mengatakan, oh ridho. Tapi kelihatan orang yang bilang ridho terpaksa sama enggak itu kelihatan. Ridho kok ridho. Nah, kelihatan. Walaupun ada tanda-tanda yang menampakkan bahwasanya dia itu berkata jujur. Ya, jadi yang mencari itu ridhonya. Saya sudah ceritakan pada pelajaran yang lalu gimana seorang istri pada Gus itu. Dia dari mulai dia kawin sampai dia sendiri meninggal nggak pernah masuk kamar mandi kecuali dia pegang anduknya. Apa nggak ada kerjaan lain? Tidak, dia mau cari ridhonya Allah di situ. Istiqomah dia. Nggak boleh dia masuk ke rumah kecuali sampai dia sendiri yang buka pintunya. Itu kan luar biasa gitu. Kenapa? Nah, karena ridhonya Allah di situ. Ridhonya Allah di situ. Sama seperti kalau saya katakan, ayo, siapa yang mau jadi wali, silahkan pegang, sentuh HP-nya Ustadz. HP-nya Ustadz titipkan di anak-anak HBM. Kira-kira gimana kalian? Kalian yang kalian tuju siapa? Anak-anak HBM yang dapat mandat itu kan? Dicari kan? Nah, si yang punya HP, yang anak yang HBM itu dia bilang, kenapa mau pegang HP-nya Ustadz Segaf ya? Tunggu ya, aku masih capek mau tidur dulu. Ya terserah dia. Suka-suka dia. Ya kan? Dia punya mandat. Nah, masalahnya kamu itu harus cari, harus kejar. Gimana caranya? Ini perumpamaan, suatu perumpamaan. Itulah yang dilaksanakan Allah Ta'ala kepada kita. Kamu dapat ridhoku? Suami. Dan ingat, ya, setiap tantangan itu pasti ada halangan, pasti ada rintangan, pasti ada ujian. Nggak mungkin pas nggak ada tantangannya, nggak mungkin. Ya Allah, suaminya jelek banget mukanya, suaminya keras banget temperamen, bikinin sudah capek-capek nih bikinin, dia makin nyenengin nih maksudnya, pulang-pulang coba, apa ini, makanan apa ini, asin banget, plang. Nah, kalau saya seperti itu, sabar, ridhonya Allah di situ, gitu, nggak mudah. Jadi jangan berharap, ya Allah, anak pengen dapat suami kayak Ustaz Segaf tuh enak, lembut orangnya ya. Masalahnya Ustaz Segaf ini cuma satu. Walaupun Allahumma ba'daha 1000 kali, 1.000.000 kali tetap aja gitu. Nah, jadi artinya apa? Suami kita perantara. Yang kita cari apa? Ridho Allah. Pastikan ridho Allah. Capek tidur, bangun. Kenapa? Mau cari ridhonya Allah. Bangun. Kenapa? Karena pada waktu itu ridho Allah sedang ditebarkan. Beda antara kalian sama suami. Nggak enak, pasti nggak enak. Mana ada yang enak? Saya Khadijah dari mulai orang punya sampai nggak punya, sampai masya Allah. Tidak ada ucapan seperti seindah ucapannya Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh sahabatnya, senangkah engkau bersuamikan Nabi Muhammad? Senangkah engkau bersuamikan Nabi Muhammad? Apa jawaban dia? Sama sekali tidak terpikirkan dalam pikiranku. Aku mencari kesenangan dengan Nabi Muhammad, tapi aku pikirkan bagaimana Nabi Muhammad senang denganku. Ya, aku pikirkan bagaimana Nabi Muhammad senang denganku. Itu nggak mudah semacam itu, nggak mudah. Tapi kalau sudah dapat nikmat di dunia, nikmat semua sifatnya manusia sesuai dengan ciptaan Allah Ta'ala. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia semuanya dalam keadaan kesusahan. Kamu kumpul sama manusia yang ini, kamu kumpul sama manusia yang satunya, kamu kumpul manusia yang satu yang kamu lihat, oh ini membahagiakan. Malaikat Jibril geram, malaikat Jibril marah, malaikat Jibril dendam, sampai memaksa Nabi Muhammad untuk mendoakan mereka dengan yang tidak baik. Nabi Muhammad tidak mau.
Dipaksa lagi, tidak mau. Sampai akhirnya ketika dipaksa lagi, dan dipaksanya itu karena mungkin kesian kepada Nabi Muhammad dalam keadaan seperti itu, diangkat tangannya. Lalu Nabi SAW berkata, malam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Yang penting kau tidak marah kepadaku, yang penting Allah tidak murka kepadaku, aku tidak peduli. Yang terjebak diriku tidak peduli, apapun terjebak tidak peduli, yang penting engkau ridho kepadaku ya Rabb. Ini harus kita lakukan. Suaminya temperamen, suaminya begini, enggak peduli, yang penting Allah ridho. Sebentar anak bersama suami, sebentar, nanti aku akan berpindah ditampung bersama Nabi Muhammad, bersama Sayyidatuna Khadijah, bersama Sayyidatuna Fatimah. Yang pedulikan manusia, jangan pedulikan. Paling enggak enak hubungan sama manusia, paling enggak enak. Oleh karenanya apa? Batasi dengan batasan yang paling terbatas. Walau kana zawjuki ghairu radin anki ma kuntu ad'u laki. Kalau seumpama suamimu wahai Fatimah tidak ridho kepadamu, aku tidak akan mendoakanmu. Bahkan suatu waktu Sayyidah Fatimah itu keceplosan. Ya mungkin kita suatu waktu itu bakal keperucut ya, tidak bisa menahan, hanya telanjur ngomong. Berarti Allah berkehendak gitu. Ujian untuk kita, ujian untuk orang yang kita bicara sama dengannya. Akhirnya karena ucapan itu Sayyidina Ali marah. Tampak di wajahnya merah. Enggak diungkapkan, enggak, belum, cuma kelihatan wajahnya beda, merah. Minta maaf Sayyidah Fatimah, minta maaf suamiku. Secepat itu. Begitu kelihatan langsung merah, langsung minta maaf suami. Tetap merah. Yang menandakan berarti marahnya belum hilang. Menangis dia. Maafkan aku wahai suamiku, aku tidak sengaja, aku tidak ada maksud. Masih tetap merah, apa lakukannya? Tambah menangis sampai dia itu merasa dia meminta-minta seperti layaknya orang yang mengemis itu. Dia mengelilingi Imam Ali sampai 7 kali gitu, mengelilingi, maafkan aku. Dari saking takutnya, takut sebelum dia itu dapat maaf daripada suaminya, turun azab Allah. Sampai segitunya Sayyidah Fatimah. Sehingga begitu Imam Ali melihat Sayyidah Fatimah seperti itu, nangis minta ampun begitu sambil layaknya orang yang bertawaf, maka kemudian Imam Ali memeluknya dan ketawa. Lalu apa katanya? Sampai kepada itu pada Nabi Muhammad. Gak ada yang nyampaikan, malaikat nyampaikan. Sama seperti apa yang kita lakukan sampai pada Nabi Muhammad. Jangan pedulikan orang tua, jangan pedulikan calon suami kita, jangan pedulikan. Yang penting Nabi Muhammad dengar tentang aku yang baik. Setiap hari Kamis nih ada laporan tentang aku pada Nabi Muhammad. Ya Allah, aku ingin menyenangkan Nabi Muhammad. Dalam hati, aku ingin menyenangkan, bahagiakan Nabi Muhammad. Jadi kan semua kalian seperti itu. Tidak melakukan apapun, ya Allah, aku pengen Nabi Muhammad bahagia, senang, gembira. Bisa. Nabi Muhammad sudah meninggal. Iya, sudah meninggal, tapi beliau masih berinteraksi dengan kita. Setiap hari Kamis mendoakan kita. Hari Kamis kalau disodorkan amal kita, kalau dilihat baik, maka dia tersenyum. Semoga Nabi Muhammad tersenyum pada kita. Tapi kalau ternyata banyak amal-amalan yang dosa, maka dia itu minta ampun untuk kita. Kita Nabi Muhammad. Jadi orang yang paling pantas untuk kita berkorban siapa? Nabi Muhammad. Jadikan semua pikiran kamu Nabi Muhammad. Subhanallah. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Fatimah, telah sampai kepadaku berita terkait dengan bagaimana suamimu tadi marah kepadamu. Demi Allah, kalau seumpama kamu sebelum dapat ridhonya suamimu, lalu kamu meninggal dunia, aku tidak akan menyolati jenazahmu. Sampai segitunya lah pada Sayyidah Fatimah. Jadi ingat, ujian terberat kalian siapa? Suami. Perantara kalian pada Allah yang paling utama siapa? Suami. Yang paling harus dipantik kebaikannya siapa? Suami. Nah, cuma ingat, Allah Ta'ala itu ngasih bagian itu dengan porsinya. Kamu sabar kasih suami yang keras, kamu keras kasih suami yang pelit. Jadi pas sama sifatnya gitu loh. Karena apa? Karena Allah Ta'ala sudah bersumpah bahwasanya setiap manusia itu pasti diuji. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wasabirin, dan pasti kami akan coba siapa saja yang sudah hidup, aku akan coba. Nah gitu loh. Jadi cobaan yang terberat itu dengan siapa? Dengan suami. Jadi oleh karena itu dari sekarang belajar untuk mencari ridhonya Allah, itu yang paling utama. Baru kemudian ridhonya orang tua,
baru kemudian ridhonya guru. Nanti kalau sudah kawin, ridhonya suami nomor satu. Semoga kalian semuanya mendapatkan ridhonya Allah SWT melalui ikon-ikon dan simbol-simbolnya di dunia ini, dan semoga kita semuanya termasuk diridhoi oleh Allah Ta'ala, dicintai oleh Allah Ta'ala, disenangi oleh Allah Ta'ala, dirindukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan semoga kita di dunia berkumpul dengan Nabi Muhammad, di akhirat berkumpul dengan Nabi Muhammad, di surga berkumpul dengan Nabi Muhammad. Ala hazini wa kunnatin salihah wa lamana wa sallallahu al-Fatihah.